Berjumpa lagi dengan saya, Ketut Agus Saputra. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas atau melanjutkan materi mengenai perulangan. Di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai perulangan menggunakan for. Penggunaan perulangan for ini digunakan jika banyak perulangan tersebut sudah diketahui. Bentuk dari perulangan for tersebut adalah seperti ini. For, kemudian nilai awalnya, startnya, kemudian kondisi atau akhir penghentian perulangan tersebut, kemudian variabel yang diinkremen, nilai awal tadi yang mengalami inkremen, baru kemudian pernyataan. Nah, pada perulangan juga ada dua, perulangan naik dan perulangan turun. Biasanya perulangan naik itu menggunakan inkremen dengan nilai awal lebih kecil daripada nilai akhir. Kemudian ada perulangan menurun dengan menggunakan inkremen, dan biasanya nilai awal lebih besar daripada nilai akhir atau kondisi. Baik, di sini sudah ada penggalan program dengan tujuan untuk melakukan perulangan naik, kemudian perulangan menurun dengan banyak masing-masing 10. Namun tentunya di sini masih terdapat beberapa penggalan yang salah yang harus kita perbaiki. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada Microsoft Visual Studio 2012. Kita langsung create new project, kemudian use console, kemudian modul 6-3. Oke. Kemudian next. Kemudian di sana disuruh untuk mencentang precompiler header agar dia mampu menampilkan fungsi ini. Baik, kemudian klik finish. Nah, di sini sudah terdapat fungsi pertama. Baru kita create seperti pada tutorial sebelumnya. Kita identifikasi dulu judul perulangan for, kemudian nama Ketut Agus Saputra, kemudian indeks registrasi peserta adalah 49013018. Kemudian kita batasi komennya, kita tutup komen. Nah, ini sudah masuk ke tubuh program. Jangan lupa yang pertama adalah include dari header YoString, header C++ ini merupakan header input output. Dan jangan lupa juga panggil standar input output using namespace. Maaf, yang merupakan suatu struct mungkin std. Dan setelah itu masuk ke tubuh utama dari fungsi. Kita panggil dulu system pause, merupakan anggota dari header YoString. Dan setelah itu untuk melakukan perulangan, yang pertama adalah menampilkan judul dulu. Pengulangan menaik, kemudian new line. Nah, dalam perulangan for ini kita bisa mendeklarasikan variabelnya di dalam for. Deklarasi variabel di dalam for ini hanya bisa digunakan pada saat for itu masih berlangsung. Jadi dia hanya bisa digunakan di dalam sini. Kita pakai C, dan tinggal klik tab saja, kemudian kita tentukan ring dari perulangan atau banyak perulangan. Saya akan memakai perulangan 10, di mana perulangan ini akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Dia menghitung dari 0 sampai dengan C lebih kecil daripada 10, atau bisa juga digunakan dari 1 sampai dengan C sama dengan 10.
seperti itu. Kita tampilkan nilai dari cout C plus 1 untuk menampilkan nilai dari 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kemudian sudah selesai. Cout /n, langsung ke for yang kedua, tinggal klik type, kemudian kita pakai juga variabel c, dan kita tentukan juga batasnya sama juga 10. Cuma di sini adalah perulangan menurun, jadi kita pakai increment c. Kemudian setelah itu kita tampilkan nilai c tersebut dengan menggunakan fungsi cout c, kemudian nl. Dan lagi satu ada yang salah, untuk menggunakan perulangan menurun, variabel pertama harus lebih besar. Jadi di sini kita rubah tandanya dan juga rentangannya seperti ini untuk menggunakan perulangan menurun. Kemudian setelah itu ini sudah selesai. Coba kita run. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama, dia melakukan perulangan dari 1 sampai dengan 10. Pertama dia 0. Seharusnya kalau kita di sini tidak menambahkan 1, yang dia munculkan adalah 0 sampai dengan 9. Perulangan ini jumlahnya untuk mengecek jumlah dari seluruh perulangan. Di sini ada jumlah bersepuluh dari 0 sampai dengan lebih kecil dari 10. Coba kita misalkan di sini kita tampilkan C saja. Nah, inilah hasilnya. Dari 0 sampai dengan 9, tetapi jumlahnya masih tetap 10. Dan untuk perulangan yang menurun, decrement, dia melakukan perulangan dari 10 sampai dengan C lebih besar dari 0. Startnya harus dari yang terbesar sampai yang terkecil. Demikian untuk perulangan. Coba kita lihat modulnya. Nah, sama. Dan di sini kita rubah sedikit untuk menampilkan perulangan seperti ini. Dengan menggunakan for bersarang. Sama saja, cuman kita perlu di sini sampai dengan 5, yang di sini 5 sampai dengan 0. Dengan 0, yang di sini dari 0 sampai dengan 5. Coba kita run. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, sampai 0. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai perulangan menggunakan for. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar pembahasan pemrograman C++. Sampai bertemu lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.